Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frankus Andri Trivianto, biasa dipanggil Pak Fran. Saya mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di kelas 10, 11, dan 12. Saya juga sebagai wali kelas 12 IPS 2. Seorang guru menurut saya adalah suatu profesi yang sangat luar biasa, karena seorang guru itu bukan hanya melayani dan mengajar, tetapi kita di sini sebagai orang tua kedua mereka, sebagai generasi penerus bangsa dan menciptakan mereka untuk menggapai cita-cita yang paling tinggi. Oke, mengajar di SMA Stella Maris ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi seru, murid-muridnya juga kooperatif, begitu juga dengan guru-gurunya. Di sini sangat seru, lingkungannya juga mendukung dan semua support. Di SMA Stella Maris BSD menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12. Siswa-siswi di Stella Maris BSD ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai daya juang yang tinggi, mereka memiliki rasa semangat belajar yang tinggi dan pastinya seru. Pokoknya kalau menurut saya sih gokil semua. Ya, kalau trik dari saya adalah prinsipnya di sini saya bukan hanya mengajar, tetapi saya melayani mereka dari hati kita ya. Karena kalau dari berdasarkan pelayanan, maka mereka akan motivasi itu akan muncul dari diri mereka sendiri, sehingga semangat belajar itu selalu ada. Itu sih trik dari saya. Menurut saya itu selama harus memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang melayani mereka dengan tulus, ikhlas, tulus hati, sehingga tercapainya cita-cita mereka. Banyak yang jadi dokter, jadi bahkan ada yang jadi guru juga, jadi pilot dan lain-lain. Jadi yang ada di sini bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa semangat belajar dan melayani itu sungguh nyata. Kenapa parent harus mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Stella Maris BSD? Karena di Stella Maris BSD ini seperti yang saya bilang tadi, berbeda dengan yang lainnya. Di sini guru-gurunya caring, terus anak-anaknya seru dan fasilitasnya mendukung, support terhadap mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami siap melayani mereka. Terima kasih, bye-bye.
Halo, namaku Ryoto Kayo dari kelas 10A dari Sekolah Stella Maris Garin Serpong. Konnichiwa, boku no namae wa Ryoto desu. Stella Maris Garin Serpong no gakkou ni kayottemasu. Aku sih memilih sekolah Stella Maris Garin Serpong karena mamaku bilang kalau sekolahnya itu cocok dengan pelajaran kekuatan aku. Menurut aku tuh sekolah di sini tuh seru banget karena teman-temanku tuh pada baik kepada aku dan aku tuh gampang untuk bertemanan juga dengan teman-teman aku. Pelajaran yang paling aku suka di sini tuh ICT karena pas dari kecil aku emang suka komputer, dan selain itu karena guru ICT aku tuh pintar dan mengajar aku dan jelas banget. Tapi pelajaran yang aku kurang minati itu pelajaran biologi karena kebanyakan pelajaran itu tuh hafal-hafalan dan ya hafal bagian benda hidup, dan aku sangat tidak bisa dalam menghafal. Cara belajar yang bikin aku fokus itu pertama aku tentukan satu hari untuk belajar 3 jam berterus. Jadi kalau misalnya aku belajar berterus aku tuh bisa fokus. Nah misalnya kalau aku tentukan kayak satu hari belajar 1 jam, karena kalau putus-putus tuh aku bakal lupa kayak kemarinnya belajar apa. Jadi menurut aku sih lebih mending kalau belajar langsung dalam 1 hari. Ada banyak hal sih yang memotivasi aku untuk belajar di Stella Maris Garin Serpong. Tapi yang pertama yang pasti salah satu itu karena teman-teman aku tuh pada baik kepada aku seperti aku sebutkan tadi. Teman-teman tuh harus bergabung di sekolah Stella Maris karena kalau bergabung di Stella Maris tuh pasti dapat pengalaman yang berbeda daripada bersekolah di sekolah lain. Yang berbeda tuh kayak teman-temannya, guru-gurunya, teman-temanku tuh pada baik mau berteman dengan aku, dan guru-guruku juga mengajar aku dengan santai walaupun aku tidak mengerti. Kayak aku bertanya-tanya pertanyaan walaupun udah diulang-ulang, guruku masih mau menjawab pertanyaannya. Yuk bergabung ke Stella Maris Garin Serpong. I am a Stella Marian, I am a value guardian. Perkenalkan, nama saya Dominic Hartono, panggilannya Miki, saya di kelas 12 IPS 2 dan bersekolah di Stella Maris BSD. Alasan saya sih karena kebanyakan teman saya pada melanjutkan di SMA Stella Maris. Kalau saya sih dari kelas 2 SD, pastinya sih seru banget sih, karena di sini teman-temannya asik-asik banget. Pelajaran yang paling suka tuh olahraga, karena saya suka berolahraga. Sampai efektif sih ambil dengar lagu. Kalau belajar lebih asik sendiri sih. Motivasi dari teman-teman sih pastinya selalu ngebantu sama nge-support saya. Karena di Stella Maris gurunya asik-asik banget, terus care, peduli, sama ngajarnya bagus. Pak Frans, karena wali kelas saya. Rekan kelas saya Pak ya? Ada. Yuk teman-teman bergabung di Stella Maris BSD. I'm Stella Marian, I'm Value Guardian. Yeay.
Perkenalkan, nama saya Dominic Hartono, panggilannya Miki, saya di kelas 12 IPS 2 dan bersekolah di Salamaris BSD. Alasan saya sih karena kebanyakan teman saya pada melanjutkan di SMA Salamaris. Kalau saya sih dari kelas 2 SD, pastinya sih seru banget sih, karena di sini teman-temannya asik-asik banget. Pelajaran yang paling suka tuh olahraga, karena saya suka berolahraga. Kalau paling efektif sih sambil denger lagu. Kalau belajar lebih asik sendiri sih. Motivasi dari teman-teman sih pastinya selalu ngebantu sama nge-support saya. Karena di Salamaris tuh gurunya asik-asik banget, terus care, peduli, sama ngajarnya bagus. Pak Frans, karena wali kelas saya. Rekan kelas saya, Pak. Badan. Yuk teman-teman, bergabung di Salamaris BSD. I'm Salamarian, I'm Value Guardian. Yeay. Welcome to podcast Tema Talks, Toxic Relationship, ini kata Si United. Pada Jumat 24 Februari 2023 bersama saya Yovita Permatasari, Head Admission Salamaris School Gading Serpong. Nah, hari ini podcastnya kita sudah kedatangan girl band dari Salamaris, yaitu Si United. Boleh minta suaranya dong? Hai. Keempat siswi-siswi cantik ini merupakan siswi dari Salamaris School Gading Serpong loh. Nanti kita akan tanya-tanya langsung dan kenalan langsung juga sama mereka. Nah, setelah tahun lalu mereka sudah mengeluarkan single pertamanya yang berjudul Semangat Muda. Sebentar lagi mereka juga akan rilis single keduanya. Single keduanya ini berjudul apa? Saksi. Oke, aduh lembut banget ya suaranya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai single keduanya dari Si United di podcast Tema Talks hari ini. Makin penasaran dong ya, kira-kira gimana sih pendapat mereka mengenai lagu Toxic ini dan kenapa sih bisa tercipta lagu Toxic ini sendiri? Apakah ini inspired dari kehidupan mereka sendiri? Nah, oke, sebelum kita kenalan nih dengan personel Si United satu persatu, aku mau ngingetin kalau akan ada giveaway menarik dari Salamaris School untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi nanti selama podcast berlangsung, para audiens boleh nanya di kolom chat dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan. Dan kita akan tunggu pertanyaan dari para parents ataupun audiens podcast lainnya. Oke, gimana nih Sarah, Adele, Bri, dan juga Gaby udah siap dong ya? Kita mau ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan? Siap ya. Oke, boleh deh kita masuk langsung ke sesi 1 ya. Pertama aku mau dong kenalan dulu sama kalian semua satu persatu. Mungkin boleh disebutin nama lengkapnya, panggilan, umur, dan juga grade-nya. Mungkin bisa mulai dari Bri dulu. Oke. Hi everyone, nama aku itu Talita Briana Syafa, biasanya juga dipanggil Bri atau Briana. Aku sekarang duduk di kelas 12 di Salamaris School Gading Serpong and I'm currently 18 years old. And di sini di SHIU I'm positioned as the leader. Oke. Halo, aku Adeline Sharafin Antoinette, bisa dipanggil Delin. Aku 18 tahun, kelas 12 juga kayak Bri, dan aku positionnya itu jadi main dancer. Oke, next. Hi everyone, aku Gaby Patricia, kalian bisa panggil aku Gaby. Sekarang aku umur 17 tahun, and I'm now in 12 IB. Terus posisi di Si United, aku di sini jadi main vokalis. Halo semua, aku Sarah Harnos, aku dari SMA Salamaris BSD. Aku umurnya 16 tahun, posisi aku di Si United ini rapper. Wow, rapper, ada rapper juga? Iya. Beneran nih? Iya. Talent banget ya. Oke, berarti Si United ini ada 4 personil ya. Currently 4 personilnya dan 2 dari Gading Serpong dan juga 2 dari BSD. Iya. Oke, nah sebelum kita lanjut, aku boleh nggak sih nanya dulu nih, apa sih arti Si United ini sendiri dan kenapa milih nama Si United awalnya? Mungkin boleh ada yang mau menjawab, Bri atau yang lain? Oke. Jadi Si United itu youth girl band, created by Salamaris School to empower young people, young children to do whatever they want, to express themselves freely, and also unite with each other to create better things and influence other people to do more positive work in the environment.
Oke, berarti tujuan awalnya adalah bisa melakukan branding ya pastinya ya tentang sekolah ini sendiri dan memperkenalkan kalau di sekolah itu kegiatannya nggak monoton cuman pelajaran doang, benar ya? Oke, nah boleh tahu nggak sih kapan sih si United ini terbentuk awalnya? Boleh diceritain dong? Mungkin aku boleh ya. Boleh dong, Oke. silakan Gaby. Jadi awalnya tuh kita kayaknya terbentuknya mulainya Oktober 2021, di mana kita beberapa dipanggil buat audisi di sini di Stella Maris Gading Serpong. Kita nyanyi, kita nari, abis itu beberapa hari kemudian kita tuh ditelepon kayak congrats gitu. Akhirnya kita mulailah beberapa aktivitas United, kita photoshoot dan lain-lain, dan akhirnya kita terbentuk, akhirnya sampai beberapa tahun, 1 tahunan ini kita terbentuk jadi berempat gitu. Oh, oke. Berarti awalnya pas audisi kalian tuh satu-satu audisinya baru Iya. terbentuk girl band Iya, atau betul. kalian udah as a girl band dulu terus kalian Oh audisi? enggak, kita beda-beda sekolah juga kan, Oh, beda, ada yang oke. di Sepang, ada yang BSD. Kita melakukan audisi dulu satu persatu gitu. Oke, dan langsung dihubungin ya sama pihak Stella Iya. Maris ya. Oke deh, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih She United ini awalnya tuh bisa terbentuk? Mungkin dari audisi, setelah itu proses apa lagi yang kalian jalanin? Misalkan kalian ikut untuk kelas koreografi atau kelas vokal, gimana? Sarah mungkin boleh gantian? Jadi ini mulai dari audisi dulu ya. Iya. Aku pertama waktu itu audisi di Gets Money. Nah, terus abis itu pertamanya sih ya udah aku aslinya itu pengganti salah satu member dari BSD, Ezra ya. Ya. Nah, terus pertamanya aku ditelepon, dibilang kamu bagus nih jadi host buat podcast. Terus bilang, oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Nah, terus yang pas aku datang, gara-gara mereka butuh personil dari BSD juga untuk ikut She United, jadi aku ditanya mau nggak, terus aku terima, aku ikut, sekarang aku di sini. Yeay. Jadi prosesnya benar-benar nggak dari awal tapi kalian akhirnya Iya. bisa sampai sekarang ya. Benar-benar dari backgroundnya macam-macam juga. Oke, boleh tahu nggak sih kenapa kalian sendiri nih awalnya memutuskan untuk ikut audisi itu dan kenapa kalian tuh pengen join di Girl Band United ini? Delin mungkin. Boleh siapa aja yang mau cerita? Kalau aku personally, aku mau masuk karena aku suka dance. Aku suka dance. Mungkin emang basic aku bukan nyanyi, cuman kan ada coachnya ya jadi nyanyi. Jadi aku bisa catch up teman-teman yang lain. Makanya aku main dance karena aku suka dance. Dan aku juga tertarik banget soalnya aku baru pertama kali ketemu school yang ada girl bandnya gitu. Jadi aku juga mau coba dan seru kok, seru. Oke, dan enjoy ya sampai Enjoy, sekarang enjoy ya. banget. Oke, kalau dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin nggak? Iya tahu jadi. Kalau aku justru agak terbalikannya Delin nih. Emang dari awal aku tuh suka banget sama nyanyi. Emang dari kecil aku udah lumayan sering latihan nyanyi, perform nyanyi. Terus emang main basic aku tuh bukan dance, dan awalnya aku bener-bener lacking in the skills of dancing. Awalnya aku beneran left out, tapi benar kata Delin tadi, setelah aku join She United ini aku belajar banyak hal, belajar work in group, terus komunikasi, belajar public speaking, belajar juga dancing dan skill-skill lainnya sih. Oke, pokoknya banyak banget ternyata skill yang bisa dipelajarin ya Iya. setelah kalian udah terbentuk as a group ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih nama She United ini sendiri memang sudah diberikan dari awal sama kalian atau kalian diserahkan untuk memikirkan nih kira-kira nama girl bandnya mau apa gitu. Awalnya itu when we first audition itu sebenarnya we were called as Sama Corps. Jadi it's more of a unity of all the Stella Maris students who formed together to become one. Tapi lama-kelama tiba-tiba like from our team itu kepikiran buat jadi She United karena since we're all girls, it just sounds more
lebih menarik gitu kan. Jadi we chose She United karena not only does it represents us females, it also represents how we connect with each other and unite as one. Oke, berarti nama itu diberikan ke kalian, tapi kalian pun setelah berdiskusi ternyata cocok juga ya untuk merepresent icon dari She United ini sebenarnya tujuannya apa. Oke, sip. Kalau gitu siapa sih yang jadi coach nyanyi dan dance kalian selama ini? Apakah ada satu dedicated person atau kalian sempat ganti-ganti atau ada sesi-sesinya nih? Kelas vokal beda coach, dance beda coach. Boleh diceritain nggak? Kalau aku masuk agak-agak akhir ya, karena aku juga baru pindahan dan kalau untuk coach dance-nya itu ada namanya Kak Ogi, dan emang kita dance sama vokal itu dipisah karena biar lebih fokus aja kan. Kalau misalkan untuk vokalnya itu Kak Cia yang ngajar kita vokal Sama Bang Ben, ya itu lebih ke fokus ke vokal. Berarti coachnya itu memang kalian panggil dari luar ya untuk ngelatih United ya. Oke, boleh tahu nggak sih biasanya jadwal latihan kalian tuh gimana sih kalau untuk kalian manage waktu kalian latihan? Apakah itu setelah jam sekolah atau di weekend? Dan di mana kalian biasanya latihan? Silakan, ada yang mau jawab, Sarah? Mungkin. Jadi biasanya sih kita habis sekolah ya, karena kita itu emang dibikin supaya kita itu our priority is school. Pokoknya selesai sekolah baru kita ngelakuin kegiatan SHIU. Nah, biasanya sih nggak izin ya. Kita mencoba untuk nggak izin, soalnya kan tetap sekolah itu harus menjadi prioritas kita juga. Nah, biasanya kalau di sini kita latihan nyanyi di sini sih ya. Di sini. Di sini, di Maris. Di mana tuh? Biasanya di ruangan ini. Oh, di sini? Iya, di sini. Oke. Terus kalau latihan dance kita juga di primary ya, gym room. Oh, di gym roomnya primary? Iya. Udah, itu aja ya? Udah. Nggak pernah kalian berarti kalau misalkan latihan tuh kayak misalkan di rumah kalian salah satu atau gimana? enggak. Kumpul. Karena untungnya juga Stella Maris fasilitasnya juga udah lumayan banyak kan, ada gym room, ada studio kayak gini. Jadi benar-benar bisa memfasilitasi ya untuk girl bandnya yang dimiliki. Oke, nah sebelum kita lanjut ya ke sesi kedua dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, aku mau ngingetin ya untuk para audiens dan juga parents yang menonton podcast ini, kalian bisa langsung tanya apapun ke She United yang udah hadir di sini, maupun mungkin tanya-tanya seputar Stella Maris. Kalian bisa tulis nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan di kolom chat, dan nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris berupa merchandise eksklusif dari partner Stella Maris. Oke, kita ke next question ya. Nah, kita mau bahas langsung nih di sesi kedua ini adalah toxic relationship atau friendship ya. Karena mungkin di antara kalian sendiri ini kan 4 orang wanita muda bergejolak. Nah, kira-kira nih apa sih yang kalian tahu mengenai toxic itu sendiri? Aku mau denger dari kalian. Mungkin Diana atau Delin dulu ya. Udah yang paling mau mewakili aja ya. Kok gitu sih? Tuh kan belum mulai udah. Kita bagian friendship aja. Iya. Iya, apa sih kenapa sih apa yang kalian tahu mengenai toxic ini sendiri sampai kalian bikin album single kedua ini namanya Toxic. Sedangkan single pertama namanya apa? Semangat Muda. Tuh kan? Gimana tuh ceritanya? Kalau mungkin ada pengalaman pribadi siapa yang berada di fase toksik sekarang ini sampai bisa tercipta single ini. Oke, jadi kalau misalkan toxic relationship itu kan lagi tren banget ya di kalangan kita. Atau aku doang? Enggak sih, benar. Friendship pun begitu. Iya, friendship kan bukan Iya. cuma relationship Iya, kan, betul. friendship bisa juga family juga kan. Jadi emang lagi mungkin lagi apa sih? Banyak yang kita Tren katanya relate-nya juga dan lagi tren katanya juga kayak toxic gitu kan. And kayak kalau toxic relationship itu sendiri tuh lebih ke hubungan dimana tuh hubungannya harusnya kan membangun saling mendukung. Kalau ini malah merusak, misalkan dari fisik, mental maupun dari sisi gimana pun lah, lebih ke merugikan bukannya menguntungkan gitu. Betul, lebih ke kayak mendestruktif Iya, suatu hal ya. benar. Jadi membuat hal itu lebih buruk lagi. Nah, mungkin aku mau nanya deh, emang siapa yang pernah berada di fase toksik atau lagi berada di fase toksik saat ini?
aku pernah, cuman udah enggak. Oke. Udah menemukan cinta Is it sejatinya friendship or relationship? Relationship. Oh, relationship. Oh enggak, tapi to be fair sekarang di Shuna itu pasti semuanya ini dong relationship-nya sehat banget dong kalian Kita ya sehat, kan? iya. Dan saling support ya Iya satu sama dong, lain. pastinya. Karena yang terpenting itu ya nggak sih? Iya. Meskipun kalau misalkan sama pacar atau boyfriend kalian toxic, yang penting ya kalian semua tetap united Iya. lah. Oke, boleh tahu nggak untuk lagu yang berjudul Toxic ini siapa sih yang kira-kira contribute untuk membuat liriknya atau memberikan ide dari single kalian ini? Ini udah boleh di-spill kan? Udah boleh di-spill belum? boleh sih Boleh. kalau untuk kreditnya kayaknya boleh siapa-siapa nih. Yang buat sih Kak Cia ya. Kita ngikut. Tapi Jadi kita pun sendiri juga sangat relate sama Iya. dari lirik-lirik toxic ini. Jadi kita pun kayak this really represents us dan kita juga enjoy jadinya buat dan excited juga buat project kali ini. Dan mungkin Kak Cia juga ambil dari pengalaman kita mungkin. Iya, Soalnya kan dari kita- curhatan kalian gitu maksudnya. curhat. Kita suka Curhatan curhat. kalian ya. Kita cerita-cerita. Mungkin kayak kebanyakan dicurhatin ya udah deh gue bikinin single aja buat lo semua ya. gitu kali ya. Oke, nah boleh tahu nggak sih mungkin nih kalau misalkan di She United ini kan nggak pernah lah ya ada kejadian toxic friendship ya. Kalau misalkan dari apa namanya Adele sendiri nih, karena yang katanya tadi pernah mengalami toxic relationship. Gimana sih cara kamu mengatasi itu? Dan apa yang kamu lakukan untuk kamu tuh bisa survive dan kamu bisa bangkit lagi lah dari keterpurukan toxic itu? Oke. Sebenarnya kalau boleh to be fair ya, kalau orang lagi di toxic situation itu susah untuk sadar. Jadi lebih ke environment kamu, sekeliling kamu yang kasih tahu, ini nggak baik, ini tuh nggak bagus buat kamu gitu loh. And biasanya harus lebih cinta diri sendiri sih, harus lebih tahu apa yang baik untuk diri sendiri, apa what you deserve, kamu lebih fokusnya kemana gitu loh. Karena kalau misalkan kamu cuman di zona nyaman itu, padahal zona nyamannya itu nggak nyaman-nyaman banget sebenarnya. Cuman kamu harus lebih berani untuk step up untuk diri kamu sendiri sih. Kalau aku gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nambahin nih? Mungkin dari Bri? Aku nggak percaya, masa sih nggak pernah? Pasti pernah friendship, ya. Friendship ya. Tapi menurut aku sih, I think for all of us juga, kalau if you're in a toxic relationship and once you realize that you are in a toxic relationship, I think revenge is never the answer. Karena semua keburukan itu, it's always best to just balas aja dengan kebaikan kita sendiri, and they will get their karma and will of course get our good karma back. Jadi for me it's just only even more toxic kalau kita juga balas dendam juga ke mereka. I mean like kalau kayak gitu kita juga rugi, mereka juga rugi, and I don't think there's any way out from that. So I think what's best to do in a toxic relationship and to get past that is just forgive but not forget, tapi juga jangan ngebales dengan keburukan gitu. Karena kan seperti kita tahu ya, maksudnya kalau misalkan ada di toxic relationship apapun itu kayaknya bakal ngerusak kita punya kepribadian juga, dan nanti perlahan-lahan mungkin itu juga bisa ngerusak ya, kalau misalkan kalian punya pelajaran nanti bisa berpengaruh juga kepada karir kalian gitu ya. Oke, nah menurut kalian nih apa sih tanda-tanda seseorang tuh berada di dalam hubungan yang toxic? kayaknya tadi udah jelasin sama Delin ya. Apa ada versi Sarah deh? Kalau aku sih personally kayaknya belum pernah ngerasain ya. Iya, jangan sampai ya. Lingkungan aku sih di STEMA sih baik-baik ya. Nggak ada senioritas. Iya, santai. Oke, nah coba dong sebutin satu lagu yang mengandung unsur kata toxic. Our new song. Iya. Oke, betul sekali. Nah, jadi judul lagu kalian hanya toxic aja ya? Nggak ada kepanjangan yang satu kata aja ya? Oke deh. Kita lanjut lagi ya, kita akan membahas lagi mengenai single kalian nih, berjudul Toxic. Nah, untuk lagu Toxic ini sendiri, boleh nggak sih kasih tahu mengenai apa nih cerita dari lagunya ini? Apakah mengenai friendship dan juga ada relationship di situ, atau gimana?
Okay, kayaknya I can answer this because actually what we've been talking about dari tadi itu really towards to the song itself. Jadi Toxic by She United ini really tells the story about you can see it from different perspectives. Itu bisa kita lihat dari pandangan friendship ataupun relationship karena ini tuh ngeceritain tentang someone being in a toxic relationship and how you feel about it, how it makes you feel, how it tears you up. Jadi our song ini purely benar-benar based on a perspective of one person being in a toxic relationship or friendship. Oke, jadi cerita lagunya ini bisa dua makna ya, bisa tentang friendship dan juga relationship. Boleh tau gak sih kalian tuh sejak kapan sih udah mempersiapkan nih album single kedua kalian ini? Mulai dari kapan sih? Mungkin Gaby mau sharing? Kita kira-kira persiapin single kedua ini sebenarnya udah dari tahun lalu ya. Cuman kita juga udah latihan nyanyi, kita latihan vokal dulu, kita recording, kelar kayaknya akhir tahun lalu ya. Tapi karena kita pun juga, kita bertiga dari udah kelas 12, Sarah pun udah kelas 11, dan kita juga memprioritasin buat sekolah dulu, fokus ke tugas-tugas kita. Jadi agak beberapa yang tertunda, tapi untung akhirnya kita udah sempat buat bikin latihan dance, udah music video juga, dan kita tinggal tunggu aja hasilnya. Jadi kalian stay tuned. Oke, nah rencananya boleh nggak sih di spill dikit nih kira-kira bulan apa sih single kedua? Belum ya? Oh, belum boleh. Nanti surprise. Oke, nanti surprise ya, siap. Boleh tahu nggak nih siapa sih yang membuat lagu atau koreografer dari dance-nya? Koreografernya deh, tadi kan lagunya udah ya dari coach kalian. Iya, kalau koreografinya dari Kak Ogi. Nah itu dia guru dance kita yang biasanya ngajar. Contribute beberapa movement ya. Juga mana movement yang cocok, mana yang nyaman buat kita dan lain-lain. Oke, di mana tuh kalian syuting musik untuk yang single kedua kali? Agak berbeda sih kali ini. Kalau yang di single pertama kita kan syuting di Stella Maris. Kalau kali ini kita syuting di Kebon Jeruk. Iya, kalau nggak salah kita syutingnya itu di Kebon Jeruk, somewhere in Jakarta in a studio. Jadi the environment itu benar-benar beda dari last music video kita, kan kita di sini. Jadi kita udah tahu the places, the angles and everything itu we're able to express ourselves freely, tapi kali ini tuh kita ngerjainnya itu di studio. Jadi ini first time banget kita ngerjain music video di studio bareng-bareng, so it was really a new environment and really seru sebenarnya to figure out new things and new perspectives juga. Oke, aku sempat lihat sedikit kan video behind the scene kalian pas lagi syuting. Itu tuh kayaknya ada outdoornya juga ya? Iya. Oh berarti di dalam studio tapi Ada outdoornya juga. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih, tapi harus jujur ya jawabnya ya. Selama kalian latihan dance, siapa yang paling cepet hafal gerakannya? Dan siapa yang butuh waktu paling ekstra untuk hafalin koreografi dance-nya? 3, 2, 1. Yang cepet dulu apa yang cepet dulu? Ekstra nih. Ini nunjuk nih kita. Nunjuk. Oke, nunjuk. Karena kalau yang kayak cepet kayak ada beberapa meeting kita pun sebenarnya ada beberapa Rengga karena kita juga Ada kesibukan masing-masing. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya nggak terlalu sering ya latihan langsung berempat karena kita punya kesibukan masing-masing juga. Tapi kalau buat yang paling cepat atau yang butuh extra time, actually we don't really see a difference amongst ourselves, karena kalau misal aku masih belum bisa atau Delin belum bisa, kita help each other out dulu biar nggak ada yang ketinggalan juga. Jadi kayak gitu sih. Jadi berarti kalian ya fokusnya adalah bisa ngafalin koreografi itu sampai semuanya bisa ya, dan balance semuanya. Jadi nggak ada yang mikirin fokusnya adalah aduh kok sini lama sih, gue udah bisa gitu kan. Oke benar, karena itu salah satu unsur dari toxic friendship ya. Oke, nah single ke-1 yang berjudul Semangat Muda dan single kedua yang berjudul Toxic, vibe single pertama dan kedua kan berbeda jauh banget ya. Apa yang memutuskan kalian untuk oke deh mau coba untuk single kedua ini kita beraniin diri untuk namanya Toxic. Kita nggak takut akan ada negative comments atau apapun yang mengarah kepada negative things gitu. Kita mau mencoba suatu hal yang baru aja ya.
Terus abis itu kan yang pertama tuh vibe-nya udah seneng, udah seru, cheerful banget, Stella Marian banget lah pokoknya. Nah jadi yang kedua ini kita Guardian. iya. Nah jadi yang kedua ini we wanted to try something new yang relate lah tentang kehidupan sekarang, tentang zaman sekarang juga, yaitu toxic friendship or relationship gitu. Oke, jadi ya berarti sesuai dengan tren yang ada saat ini ya. Iya. Dan kita pun juga merasakan hal itu. Kok tadi nggak di-share tapi Gaby? Oh, Gaby belum nih berarti, yuk. Yang mau disampaikan? Aku lebih ke friendship sih sebenarnya. Kalau relationship aku agak aduh gitu. Oke, nah di setelah sesi ketiga ini kita mau lanjut ke games. Di sini kita masih ada sedikit waktu nih ya buat bincang-bincang sama She United, tapi sebelumnya kita mau main games dulu. Di sini ada music video beberapa girl band dan kalian harus tebak siapa girl bandnya dan judul lagunya. Nanti yang tebakannya paling banyak benar akan disponsori hadiahnya oleh Markom kita. Beneran udah pokoknya tebak dulu aja. Oke, kita masuk ke foto yang pertama. Ini ternyata bukan video ya, foto ya. Ada yang bisa tebak nggak nih? Ini it's Oh My God by New Jeans. Oh my God. Betul. Next slide. Benar. New Jeans. Oke, next. Ini kita semua bisa ini mah. Siapa? Apa ya guys? Kurang tahu sih sebenarnya. Saya. Ini kayaknya the next apa ya? Rocket girl band ya untuk ya oke. She United, semangat udah. Ini adalah salah satu scene di single pertama kalian ya. Oke, next. Ini. Gaby, apa ini? Gap. Gak gitu. Apa ini? Pokoknya kalau girl band sejati udah harus tahu. Dari jumlah personilnya aja udah harus tahu. Dynasty bukan? Iya, Girls' Generation type of thing. Judul lagunya? Video klip apa? Apa ini? Ayo. Aku bener-bener nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Cluenya. Judul lagunya mengenai cowok. The Boy. Yay, betul. Bisa gitu. Oke, next. It's aespa. Is it Black Mamba? I don't know. Betul? Serious. Betul. Oke, ini yang ketiga ya. Oh, ini pasti tahu semuanya sih. Yang kalian sempat viral TikToknya. Oh iya. Apa? Blackpink. Judulnya? Ayo. Shutdown. Yakin udah sure. Shutdown, Blackpink. Tadi udah benar. Bener kan yang jadi? Oh, Twice TT. Just like TT. Yes, betul. Siapa yang menang? Semuanya. Semuanya menang. Everyone wins. Kita semua menang. Oke, next. TT fragile. Apa sih? Fragile is Seraphil. Yeay. Jago. Ini Gaby. Bentar, aku mau nanya yang paling K-pop di antara kalian siapa sih? Gaby. Gaby ya. Oke, ini yang terakhir ya. Just Afterlife. Oh, I've. Ya. Ya. Yakin nih nggak mau revisi ya? Terakhir nih. Jadi joget dong. Yep. Benar, udah ya kan? Afterlife.
Yeay. Oke, udah semua ya. Berarti skor terakhirnya? Semuanya. Oke, 7,5 dari 10. Nanti ada hadiahnya minta ke kakak Markom ya. Oke, kita mau masuk ke sesi Q&A dulu ya. Udah ada pertanyaan. Banyak ya ternyata ya. Oke, nih kita masuk ke sesi Q&A dulu ya guys ya. Ini udah ada pertanyaan dari audiens kita. Kita jawabin dulu nih satu-satu. Yang pertama dari Steven di BSD. Gimana caranya sih kakak membangun chemistry antara kalian nih sesama member United udah berapa lama sih? Udah hampir 2 tahun sih. Udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Tapi kan kalian udah almost 2 years tapi udah 2 single yang mau keluarkan ya. Gimana sih cara kalian bisa membangun chemistry antar kalian dari karakter yang pastinya berbeda-beda ya. Dan karena kan ketika dance dan menyanyi membutuhkan yang namanya kekompakan gitu. Silakan mau di-share. Apa ya? Ya, It's naturally. iya, natural. Natural itu karena kalian seumuran atau karena kalian Mungkin iya gimana? kali ya. Kita sering ngobrol, sering Sering pergi. relate Iya, to each iya. other. to each other. Dan kalian mungkin semua karakternya lebih ke extrovert ya. Sebenarnya gak juga. Awalnya juga sebenarnya kita malu-malu. Iya, awalnya malu semua. Kan makin lama kita spend much time together, kita ngobrol bareng, kita latihan bareng, dan lama-lama kita jadi klop gitu. Oke, berarti ya chemistry-nya kalian bangun dengan sering bertemu, spend time bareng, terus sering hangout juga nggak sih? Belum Hangout. sempet ya. Belum sempet Kita sih dulu. Iya. Jadi kalian bener-bener hangout tuh ya pas waktu kalian pas latihan latihan aja. Wah, keren banget ngobrol, sih. curhat segala Jadi kalian bener-bener memanfaatkan waktu itu untuk bangun chemistry ya. Iya. Nah, yang kedua nih ada pertanyaan juga dari Bapak Nata di Tangerang Selatan. Dari lagu pertama dan kedua ini pasti ada tingkat kesulitan yang berbeda. Kesulitannya apa aja sih nih mungkin di setiap lagunya yang kalian bisa spoiler dikit. Mungkin di lagu pertama challenging-nya apa dan yang kedua tuh challenge-nya lebih ke apa? Kalau lagu pertama sih, aku dulu masih belum bisa dance, jadi masih kaku banget gitu. Terus apa-apa lemot gitu. Soalnya kan emang basic aku cuman bisa nyanyi doang. Jadi dance bener-bener dari awal banget gitu. Jadi mereka udah sampai mana, aku baru sampai mana gitu. Tapi ujung-ujungnya ya bisa bisa nyimbangin juga. Soalnya pada sabar-sabar juga untungnya. Kalau Oke. Gaby gimana nih? Kalau dari Gaby, Kalau aku mungkin lebih ke single keduanya ya, karena aku kan tipe orangnya tuh bukan yang kayak badass girl gitu kan, tipenya yang gak terlalu bisa yang kayak toxic girl, toxic gitu. Kayak aku gak bisa pergi kayak disuruh, oke Gaby kamu mukanya fierce ya, kamu kayak gitu lah pokoknya. Aku gak bisa, aku tuh lebih yang kayak senyum-senyum, cheerful, dan lagu ini kan harus fierce gitu. Jadi itu mungkin sebuah tantangan buat aku juga. oke, lebih ke ekspresi ya. Iya, lebih ke ekspresi. Oke, untuk Adele? Kalau aku kebalik sih daripada Gaby. Iya, kita justru Adele di toxic ini Gampang ya. Gampang. Soalnya pertama dance-nya gerakannya enak, lebih ke dance gitu loh. Kalau misalkan single yang pertama kan cheerful terus kayak girl band banget yang kayak gitu. gitu Iya, terus kayak cheerful, sedangkan aku ya dengan gininya aku gitu loh. Sedangkan tiba-tiba disuruh cheerful gitu. Makanya pas single kedua aku kayak yes, this is my time to shine. This is my time to shine. Oke, kalau dari Bri, Aku juga sama sih kayak Delin. Kalau yang pertama, I'm not the type of person yang kayak very cheery, senyum. Jadi enggak, itu expertise-nya Gaby. Bener-bener expertise-nya Gaby. Dia kayak natural banget kalau mau ngerjain kayak gitu. Jadi pas syuting yang pertama tuh behind the camera everyone was like senyum. Tapi yang kedua tuh kayak lebih gampang karena mereka kayak fierce. Jangan senyum kayak gitu. emang udah karakternya seperti itu ya udah nggak usah effort apapun ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dari Benedikta di BSD. Halo, aku mau tanya beberapa hal nih buat She United sebelum kalian keren-keren banget. Sebelumnya kalian keren-keren banget. Oke, yang pertama gimana sih caranya membangun kepercayaan diri saat sedang tampil di depan panggung atau di depan kamera?
atau ada tips dan trik tertentu dari She United, dan juga bagaimana cara kalian menghadapi situasi perbedaan pendapat antara satu sama lain. Thank you. Jadi yang pertama mengenai stage act, lalu yang kedua perbedaan pendapat. Mungkin siapa yang mau jawab? Silakan. Cici Bri. Kalau about stage act and how to be confident itu there's a lot of different ways sih. Kalau the first one is honestly aku tuh sebenarnya I'm not very good at singing actually. I've never sang before joining She United. Tapi I'm very lucky to be surrounded by people kayak Gabby, Sarah, Delian, and our previous members and also our coaches and mentors yang benar-benar supportive. Jadi mereka itu nggak pernah bikin aku ngerasa kayak aku nggak bisa, atau mereka nggak pernah bikin aku ngerasa kayak I shouldn't be confident. Mereka itu selalu nge-support aku, selalu kayak they keep boosting me biar aku itu selalu strive to be better and strive to achieve what I can achieve actually. Jadi sebenarnya itu to be confident, I think not only that does it come from your own self-will, tapi juga kalau you find your own places of comfort itu juga bisa ngebantu banget buat nge-build your confidence. Oke, dan termasuk adalah circle-nya kalian sendiri ya. Ada yang mau nambahin gak nih kira-kira? Kalau aku sih ini ya, kalau aku nggak jago dance sama sekali ya. Jadi bener-bener awal banget gitu. Waktu masuk Shiu tuh kaget ya, soalnya dance-nya waduh gitu. Soalnya emang waktu audisi tuh aku nyanyi doang. Ditanya bisa dance gak? Enggak. Udah deh, enggak deh gitu. Tapi lama-kelamaan juga jadi suka ngedance segala macem. Aku les dance juga demi Shiu. Oh iya. Iya, biar bisa ya catch up. Soalnya kan emang supaya nggak behind banget. Dan aku disupport banget sih sama Kak Ogi ya, karena aku ya gitu deh. Tapi supportif banget semua. Yang lain istirahat, aku masih gini-gini. Masih segala macam. Tapi ya nggak pernah dibilang nggak bisa, pasti bisa gitu. Ya gitu sih, emang supportive banget semuanya di sini. Oke. Nah, kalau dari cerita kalian kan kayaknya She United ini kalian semua itu benar-benar support satu sama lain banget ya. Pernah nggak sih kalian facing perbedaan pendapat satu sama lain, dan gimana sih kalian ngatasinnya? Misalkan mungkin karakter siapa yang lebih kuat dari siapa, sehingga kalian gimana tuh manage-nya? Sejujurnya sebenarnya nggak pernah ya. Justru malah kita berempat yang selalu sependapat, dan selalu kita justru misalnya Nanya sih, lebih dari nanya. ya dari misalnya dari pihak kru kita ngerasa ada yang kurang, kita selalu discuss together, dan untungnya kita selama ini kita sependapat sih. Iya. Mungkin yang masih pendapat kalau pesan makan. Oh iya. Satu mau geprek, satu mau minum. Satu mau minum, satu nggak mau apa-apa. Gitu. Iya, satu nggak mau apa-apa. Oke, jadi ya kalian selama ini so far kompak-kompak aja ya. Kalau misalkan, jadi nggak ada yang kayak pernah ngomong kayak misalkan, enggak lah lu jangan kayak gitu, lu kan baru, gua kan lebih lama gitu. Enggak. Itu toxic banget ya. Toxic banget ya. Nggak boleh. Oke deh, nggak pernah juga kan ada yang beda pendapat masalah laki-laki. Kita beda pendapat juga. Hai guys, kita beda pendapat tuh milih baju. Oh iya. Semalam Susah. guys, aku ada baju hitam putih guys. Aku baru baju Shiu. Baju pink guys. Aku juga baju aku warna-warni semua. Mereka berdua kayak hitam putih. Monokrom semua ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Selanjutnya pertanyaannya dari JJ di Surabaya. Halo, aku mau nanya nih sama She United. Sebagai anak sekolah dan anggota girl band sekolah, mau tanya nih apa aja sih benefit menjadi anggota She United yang diberikan oleh sekolah? Mungkin ada yang bisa share? Oke, kalau aku sendiri di She United ini aku bisa ngisi waktu luang aku pertama untuk upgrade lagi diri aku. Tadinya kan aku nggak mau nyanyi sama sekali. Pas awal-awal aja aku nyanyi kayak suara aku nggak keluar kan. Aku tuh nyanyi suara aku nggak keluar, dan aku malu banget untuk masalah nyanyi, dan untuk aku kan lebih ke pendiam anak ya, dan aku susah untuk bikin teman baru untuk awal. Tapi kaget sih waktu itu aku langsung bisa berbaur cepet banget sama mereka, padahal aku yang terakhir kan untuk masuk, tapi langsung berbaur, dan aku juga bisa upgrade lagi untuk dance aku, dan lebih
mengasah lagi sih untuk ingatan aku dan untuk time management aku juga gitu. Mungkin Bri, Gaby, Sarah. Kalau aku dari awal sebenarnya aku juga udah interested in singing and dancing, dan very thankful for Stella Maris karena aku juga dengar dari teman-teman aku lain yang mungkin di dunia entertainment yang sekolahnya nggak mendukung talenta mereka. Kalau di sekolah ini, di Stella Maris ini, mereka sangat mendukung adanya kita yang punya talent dan sangat memfasilitasi kita. Dan mungkin kalian juga bisa mendapatkan kesempatan ya untuk perform di berbagai event dan merepresent Stella Maris ya. Jadi sebagai salah satu tagline kan School of Entrepreneur, benar nggak sih aku? Ya kan ya. Jadi kan girl band ini kan adalah salah satu yang mungkin pilot projectnya Stella Maris Gading Serpong dan BSD juga gitu. Bisa meng-create girl band se-amazing United. Kita berikan applause dong. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mustika di Jambi, bagaimana sih cara kalian menyatukan prinsip sesama personel? Karena setiap personel memiliki ego atau prinsip masing-masing. Siapa yang jadi guru atau mentor di saat grup kalian terbentur dalam perbedaan prinsip? Actually kita itu nggak pernah terbentur in anything. Kita nggak pernah berbeda opini or something, karena one thing that I'm really proud of that we have as a whole team, including the crews and everyone else, itu I feel like we have really good communication. Jadi I think that itu benar-benar important for us to build as a team and especially as a band, karena kalau kita berbeda opini atau apa kan pasti bisa muncul konflik, but having good communication itu benar-benar gets us actually closer to each other. Kayak misal kalau aku kurang comfortable dengan bajunya kayak gini, aku ngomong dulu di grup, guys aku kurang nih kayak gini, kalau menurut kalian gimana, ntar mereka kasih juga pendapat mereka, terus akhirnya kita juga cari jalan tengah. So I think that's what we are very lucky to have, and that's what is keep us going until now. Oke, jadi benar-benar nggak ada yang mengutamakan ego masing-masing ya di antara kalian. Apapun ya, hal apapun kecil apapun ya. Oke, jadi itu kunci utamanya adalah komunikasi. Oke, nah aku mau nanya nih sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan untuk Bri, Adele, dan juga Gaby kan sudah kelas 12, bener ya? Dan untuk Sarah kan kelas 11. Gimana sih kalian kan pasti setahun dan 2 tahun kemudian akan lulus ya. Gimana sih parents kalian sendiri mendukung aktivitas kalian yang dimana kalian sendiri nanti juga akan ada ujian dan kalian mau fokus untuk milih university gitu. Mungkin boleh di-share nggak sih support parents kalian tuh seperti apa terhadap She United ini sendiri? Okay, so to start, sebenarnya mama papaku juga orang yang lebih mengutamakan education. Tapi me myself pun juga harus tahu yang namanya responsibility. Dan aku ngerasa aku harus responsible dalam hal sekolah, segala pun tentang sekolah. My mom never like judge me and like suruh me to like get good score and stuff, but I feel like it's my responsibility as a student. Dan untuk hal yang seperti ini, She United ini, itu adalah hobi aku dan I really enjoy doing this. Jadi I'll always try to manage my time untuk terus berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah seperti join She United ini. Karena itu memang udah passion kamu sendiri ya Gaby ya. Jadi nggak untuk ngelakuin latihannya, untuk performnya tuh there's no pressure ya, dan nggak drain your energy ya. Oke, ada yang mau nambahin lagi mungkin dari Adele atau Bri? Silakan. Kalau aku balik lagi juga sama kayak Gaby sih. My parents itu kasih kebebasan, kamu mau gimana, kamu mau kemana, terserah kamu. Yang penting kalau mereka kasih aku kepercayaan, aku jaga. Dan emang mereka nggak yang kamu nggak boleh ikut ini, kamu nggak boleh ikut itu, karena mereka tahu aku itu responsible banget sama apa yang mereka kasih dan apa yang aku punya dan apa yang aku harus kerjakan. Oke, boleh tau nggak sih sebelumnya hobi kalian masing-masing nih apa sih? Kayaknya karakternya kan beda-beda nih. Mungkin boleh kali di-share hobinya apa sih? Kalau Bri apa hobinya? Calling ya Bri. Enggak.
Itu mah kewajiban. Itu kewajiban. Aku sih sebenarnya aku tuh bener-bener suka banget sama sports. Jadi dari kecil, Gibi aja tahu juga dari kecil tuh aku bener-bener ganti-ganti sports mulu, dari berenang, tenis, badminton, gymnastics, basketball itu I do all at once. Tapi unfortunately gara-gara COVID kan I had to stop it all. Tapi aside from that, during the whole pandemic thing, aku juga bener-bener picked up again into dancing. That's how I got into She United in the first place, gara-gara aku audition through dancing juga. Jadi itu one of my hobbies that sampai sekarang itu bener-bener aku masih pick up, karena juga terlatih juga kan sama She United. Jadi that's one thing I really really enjoy. Oke, kalau Bri lebih ke sport ya berarti ya. Kalau Adele sendiri? Kalau aku balik lagi lebih ke dance, karena dari kalau aku dari kecil, dari TK sampai SD itu aku bukan modern dance, aku lebih ke traditional dance. Aku itu lomba-lomba banyak. Abis itu pas SMP aku mulai ke modern dance. Di situ aku mulai ikut sekolah dance kayak dance box. Terus pas SMA ketemu She United deh. Kalau Gaby? Kalau Gaby sih lebih ke musik ya. I really enjoy singing, I like to dance. Although awalnya aku juga sebenarnya gak terlalu bisa dance, tapi berkat She United aku diberi kesempatan lagi untuk latihan dance. And I really enjoy to listen music. Kayak every time I go anywhere, kalau nggak lagi kerjain tugas, itu kayak lagi belajar, aku selalu butuh musik. Kayak it just makes me calm and like I really enjoy doing anything with music. Kalau aku mungkin mirip-mirip Gaby juga ya. Aku tuh suka banget sama musik. Aku hobinya nyanyi dari kecil. Sebenarnya yang buat aku suka nyanyi tuh gara-gara sekolah juga sih. Waktu itu gara-gara Padus. Nah, terus jadi keterusan deh sampai sekarang. Jadi waktu aku audisi juga nyanyi, terus oke gitu ya udah She United. Oke, berarti kayaknya kalau hobi kalian pun emang semuanya lebih udah mengarah kepada ya as a girl band itu sendiri ya. Tadinya karena aku pikir mungkin ada yang hobi masak atau gimana gitu, kayaknya belum ya. Belum. Hobi utama kita mah Makan. makan tidur ya. Iya, makan tidur. Pengennya sih gitu sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Brandon di Banten. Hai, aku boleh bertanya nggak, kira-kira di setiap event gitu, apakah pernah terpikirkan ketika mau Natal, kalian mau ngeluarin single Natal? Atau lagu-lagu yang religius? Terima kasih. Apakah pernah terpikirkan mungkin sama kalian? Belum ya. Kalau religius belum, kayaknya. Karena ini sendiri kan girl band gitu ya. Ya, gimana ya? Belum. Iya, ngerti sih, Maybe maksudnya ntar. mungkin kayak harus lebih general aja ya. Jadi maksudnya kiblatnya itu nggak memihak pun dan kalian mungkin ya netral aja gitu loh untuk single-single yang kalian keluarkan. Oke, nah Oke, kita sudah masuk ke sesi Q&A dan sekarang udah selesai. Boleh dilanjut slide-nya? Nggak kerasa nih udah 1 jam berlalu ya, dan kita udah ngobrol-ngobrol sama She United. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Adele, Sarah, Gaby, dan Bri. Thank you banget kalian semua udah mau meluangkan waktunya. Ini kan udah balik sekolah ya? Iya. Dari tadi. Oke, berarti aman ya, nggak ngambil jam sekolah. Banyak banget yang udah kita bahas hari ini bersama, dan thank you banget sudah mau hadir ke studio sore hari ini. Tapi mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Oke, bagi para audiens yang mau menghubungi Stella Maris atau mau tanya-tanya tentang Stella Maris, bisa hubungi ke nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, _usia, _pertanyaan. Terima kasih untuk para peserta dan juga audiens yang sudah setia menonton sampai akhir. Mungkin ada 1 atau 2 kata nih dari kalian berempat, dan mungkin harapannya untuk She United ke depannya apa yang mau disampaikan. Silakan. Kalau aku pertama-tama mau bilang makasih buat semua kru yang ada di Stella Maris. Yeay! Soalnya udah rela-relain sampai malam nemenin kita. Terus Stella Maris sabar-sabar nggak sih?
kru Stella Maris, puji Tuhan sabar Sabar semua. banget. Soalnya kita ya kadang banyak maunya, tapi sabar, selalu nerima. Terus kalau misalnya kita ada pendapat selalu Oke. iya, gitu. Terus harapan buat She United sih semoga bisa semakin kompak, terus semakin bersatu juga, kita semua bareng-bareng. Dan buat next generation, semoga bisa, ya gitu deh. Aku gak tahu, aku bingung mau ngomong apa. Iya, semangat pokoknya. Ada yang mau nambahin mungkin? Bri, Adele, Gaby. I just want to say thank you for having us today. It's our pleasure to be here and to be a pleasure to share everything, our insights and everything that we've done with everyone. Aku juga mau, I think from all of us juga, thank you sekali lagi buat Kak Jevon sama Cairan and the rest of the crew, karena selama ini they've been with us through very very hard, weird, unexpected times. Jadi, and I juga hope buat She United kedepannya makin kompak, selalu bersatu, Yes. and just be there for each other. Yeah. Oke, amin. Ada lagi? Udah ya? Iya sih kayaknya. Nggak mau nih sebelum ditutup spill dulu single keduanya. Oh. Siapa nih? Nggak boleh ya? Udah banyak tadi ceritanya. Biar penonton penasaran dulu ya. Oke, kalau gitu aku mau ngumumin nih untuk yang tadi sudah melakukan pertanyaan dan pemenang giveaway Toxic Relationship ini dari She United pada hari ini adalah selamat untuk Steven, Benedicta dan juga Nata. Selamat untuk para pemenang. Pemenang nanti akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi dan pemenang dapat mengambil merchandise langsung di Stella Maris. Nah, nantikan podcast Tema Talks di minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber-narasumber kami yang kredibel dan juga pastinya host yang kece. Dan jangan sampai ketinggalan dan gak daftar ya, karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Yovita dan juga members United kita pamit undur diri dan see you on the next podcast. Thank you. See you. Thank you. Hello, my name is Gregorius Kenneth Ganda. I'm 8 years old. I'm studying in Stella Maris School Jambi and currently a primary 3 student. I chose Stella Maris because it is a Catholic school. I love to do outdoor activities. The best moment that I liked so much that we went to the farm with Kansi Ginjaga. It was interesting, fantastic, and we had a lot of fun of it. I am happy that I got achievement with Inter Olympians. I got bronze in Seamo last 2021, emerald in Gismo last October 2021, and March 2022. My tips for my fellow students like me are study hard at school and also at home. Review regularly. I am glad to be a student ambassador. I will inspire my friends to study more. I want to be a young businessman just like my dad. Thank you. Bye.